kesenangan hidup, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sampai nih hari terasa mudah kita ibadah. Duduk di masjid-masjid masih aman, damai. Tidak dengan saudara kita yang hari ini yang berada di Palestina, yang mereka terus dihantui oleh peperangan, kekejaman Zionis Israel yang sampai nih hari membabi buta, bahkan korbannya terus bertambah. Dan sekilas info sampai nih hari Pak, yang terbaru bukan lagi rumah sakit saja, terutama rumah sakit Indonesia yang kemarin sore sampai hari ini terus dikepung dengan tank-tank tentara-tentara Zionis Israel laknatullah alaihim. Kita doakan di masjid yang mulia ini sebagai kepedulian kita terhadap mereka, moga mereka diberikan keselamatan, moga mereka diberikan kemudahan. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita menghayati makna persaudaraan, bagi kita umat Islam ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah basyariyah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Semua kita orang-orang yang beriman, hakikatnya semua kita adalah bersaudara. Walaupun berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda suku, dan berbeda yang lainnya, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan semangat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, kita berdoa di masjid yang mulia ini, Allahumma ansuril ikhwanal mujahidina wal muslimina fi Palestin birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Hati-hati hadirin, persaudaraan ini kita jangan anggap remeh, karena akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti ditanya di alam barzah oleh pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, yang mana Munkar dan Nakir bertanya perihal akidah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, apa imammu? Dan yang terakhir, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau pertanyaan-pertanyaan pertama lancar, kedua lancar, sampai pertanyaan terakhir kita mudah-mudahan lancar. Kenapa? Karena orang yang ketika mempererat ukhuwah, hakikatnya dia soleh pribadi dan soleh sosialnya. Di mana kita ketahui diri kita ada ukhuwah, maka disitulah yang pertama peka terhadap saudara-saudara kita. Karena muslim dengan muslim seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh yang tersakiti, maka sepantasnya semua tubuh merasakan sakit. Sampai ini hari bagaimana kita lihat kejadian sejak 7 Oktober sampai ini hari, keganasan Zionis teroris Israel masih terus membabi buta tanpa peduli dengan kesepakatan gencatan senjata dan lain sebagainya. Dan satu hal yang harus kita ketahui tentang Yahudi, apa kata Allah dalam Al-Isra ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra di ayat 4, dan telah kami tetapkan bagi kaum Bani Israel di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, apa kata Allah? Latufsidunna fil ardi marratain. Dari zaman Nabi Allah Musa, orang Yahudi itu mereka ciri-cirinya apa? Sesungguhnya kamu sudah membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, sampai 2 kali. Kalau sudah 3 kali, berarti bukan cuma bumi mereka yang rusak,
tapi kemungkinan Al-Masih Ad-Dajjal yang selalu mereka tunggu kedatangannya oleh kaum Bani Israel Yahudi akan muncul seketika sebagai tanda datang kiamat kubro. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Bapak kalau lihat baju tentara Israel itu di sampingnya ada gambar apa itu? Ada tulisan kafaro. Kafaro itu tanda daripada apa? Lambang daripada innahu syabun qototun ainuhu taqiyah bi anni usbihuhu bi abdil uzza bin qatnin faman adrakahu minkum falyaqra awwalu suratul kahfi. Fitnah akhir zaman, fitnah terbesar yang tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kita tahu ciri-cirinya syabun qototun, orangnya cerdas, ainuhu taqiyah, matanya picak sebelah. Fa'anni usbihuhu bi abdal ibni qatnin, itu di zaman Rasulullah ada namanya Ibnu Qatn yang mirip kelakuannya kayak sifat Al-Masih Ad-Dajjal, perusak di mana-mana, itulah Dajjal. Maka ketika mereka menunggu kehadiran Al-Masih Ad-Dajjal, sudah dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang begitu jelas, karena ciri-ciri perusak adalah Dajjal. Dajjal selain pendusta juga perusak, termasuk Allah udah bilangin dalam ayatnya Quran surah Al-Isra bagaimana ketika mereka membuat kerusakan sampai 2 kali. Ahli tafsir ada yang bilang berkali-kali, bukan cuma la tufsiduna fil ardi marratain, tapi apa kata Allah terusannya, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka ini pasti juga membuat apa? Menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Itu ciri kaum Bani Israel. 1, perusak. 2, sombong. Mudah-mudahan kesombongan dan sifat perusaknya ini akan menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli dengan kondisi zaman, kondisi umat, kondisi ukhuwah persaudaraan kita. Ada satu hadis baginda Rasul yang sangat mengerikan, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang enggak peduli dengan permasalahan saudaranya sesama muslim, dia enggak peduli, dia cuma sibuk, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur, dia lupa main cakap-cakapan gedung-gedung mewah. Kita lihat sampai ini hari negara-negara Arab sepertinya bungkam dan tidak mau terlibat dalam masalah bagaimana Palestina sekarang. Kalau Bapak lihat bagaimana bendera Palestina dikibarkan di Saudi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, langsung kita kena pasal, ditangkap hadirin sekalian. Seakan-akan kayak anti sekali dengan Palestina. Mereka mewah, Dubai, Uni Emirat Arab, itu negara kaya yang luar biasa. Ketika mereka lihat saudaranya berada dalam kelaparan, berada dalam kekeringan, dalam embargo makanan, minuman, asupan makanan masuk ketika di perbatasan Mesir dan Palestina, sampai hari hadirin sekalian, luar biasa penjagaan yang ketat dan dahsyat. Bantuan-bantuan kita alhamdulillah sudah sampai di perbatasan Mesir Palestina, tapi untuk masuk ke dalam Palestina dipersulit oleh negara-negara, terutama negara Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kekuatan sebagai tanda kepedulian kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kita minta Allah berikan pertolongan buat saudara kita yang ada di jalur Gaza, yang berada di Palestina, terutama mereka yang terkepung di masjid-masjid Allah, terutama di rumah sakit Indonesia yang berada di jalur Gaza. Sampai ini hari hadirin sekalian, kita lihat belum lama video viral anak-anak yang jadi korban bombardir Zionis Israel, mereka harus operasi amputasi kaki tanpa bius. Kenapa? Karena obat bius sudah habis. Potong atau operasi tanpa bius. Bagaimana hadirin sekalian? Ternyata mereka itu biusnya sederhana,
tapi penuh makna. Mereka baca Al-Quran sambil pelaksanaan operasi. Mereka baca Ar-Rahman, selesai baca Ar-Rahman gak sadar, amputasinya sudah lancar. Model kayak kita di operasi makin baca surah Ar-Rahman, kira-kira masih berasa enggak Pak dioperasi tanpa bius? Masih berasa. Inilah tanda keimanan luar biasa. Bagaimana tentara-tentara Hamas, tentara-tentara para pejuang-pejuang Palestina di selah-selah perang masih ada waktu mereka untuk memegang Al-Quran, untuk qiraah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Sementara kita perang kagak, apa kagak, masih damai situasi dan kondisi, tapi kadang kita masih jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan hikmah terbesar yang kita petik dari taklim yang singkat ini, ayo kita semangati diri kita dengan semangat ibadah, lalu timbulkan dalam jiwa kita semangat ukhuwah, karena tanpa ukhuwah kita tidaklah apa-apa. Al-jama'atur rahmah wal firqatu adzab. Bersatu kita teguh, insya Allah kita akan kuat. Bercerai, na'udzubillah, kita akan runtuh. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita sampai pada waktunya kita akan menyaksikan Al-Quds, Al-Aqsa direbut kembali menjadi milik umat Islam, terkhusus berada di jalur Palestina. Karena sampai sekarang hadirin, kalau kita ziarah ke Masjid Al-Aqsa, maka pisak kita bukan lagi pisak Palestina, tapi pisak kita adalah pisak Yerusalem atau milik daripada Israel. Mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadi pertanda bahwa bangkitnya semangat Islam untuk ukhuwah dan persatuan, lalu kita timbulkan juga untuk semangat-semangat yang lainnya. Maka saya yakin umat Islam akan bangkit hadirin sekalian. Dengan cara apa? Yang pertama, doakan mereka. Yang kedua, donasi sekecil apapun untuk mereka. Jangan pernah takut bahwa donasi yang kita sampaikan tidak sampai. Pasti donasi sekecil apapun yang kita berikan sampai kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Insya Allah apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, mendoakan mereka di setiap doa kita. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin wal muslimina fi Palestin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin waj'alillahumma baldatana wa qaryatana khususan Indonesia wa khususan fi Palestin bi buldanil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah, itu saja sekilas info kita di tengah-tengah kesibukan kita pada kesempatan hari yang penuh dengan kebaikan ini. Saya mengajak kepada diri saya dan semua saudaraku yang berada di Masjid Komatsu, jangan bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di jalur Gaza, maupun di negeri-negeri yang sampai saat ini mereka sedang berada dalam kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan mereka ada tanggung jawab kita yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Ada wajiban kita untuk selalu minimal menyelipkan kepedulian mereka dengan doa-doa kita, dengan donasi kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menimbulkan semangat persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perpecahan, Allah jauhkan kita dari perpecahan, Allah jauhkan kita dari perpecahan, Allah dekatkan kita dengan silaturahim dan persaudaraan. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya sedikit menyampaikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, janganlah mudah bercerai-berai. Tahun politik sudah di depan mata, sibukilah diri dengan berdoa.
untuk mohon kepada Allah agar negeri yang kita cintai menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang barokah, yang di dalamnya ada semangat untuk menjaga ukhuwah, meningkat kepada semangat hidup berkah dengan istiqomah. Kalau sudah dengan keistiqomahan di antara kita, saling doa, saling maklum dan selaras berjalan untuk membangun bangsa yang kita cintai di tengah perbedaan agama, tengah perbedaan suku, itu yang ukhuwah yang kedua, yakni ukhuwah watoniyah. Yang kita jaga adalah bagaimana persaudaraan sebangsa dan setanah air. Setelah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah watoniyah, hubbul watan minal iman, dan yang ketiga ukhuwah basyariyah, kita dengan kita, kepedulian kita terhadap kawan kita, saudara-saudara kita. Itulah barometer ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan akhlak kita, perangai kita menjadikan kita soleh pribadi kita dan soleh juga sosial kita. Moga Allah kuatkan iman dan Islam kita ala hajiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur khususan fi ikhwanil muslimina fi Palestin bikiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, Pak. Kalau tidak ada, mari tangan kita angkat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shalli ala mujahidin wal muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rabbal alamin. Berkahi semua kami yang hadir di masjid yang mulia ini ya Allah. Sejenak kami mengingat-ingat dirimu ya Allah, dengan kami berhalaqah majlis, berhalaqah ta'lim, walau satu ayat yang kami baca, walau satu hadis yang kami baca, jadikan ini wasilah barokah kami untuk li talibil ilm mendapat kebahagiaan, untuk menjalani kewajiban kami untuk menuntut ilmu di hadapanmu ya Allah. Bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bapak-bapak hadirin, jika ada waktu hari libur, kemarin aksi bela Palestina di Bekasi jilid 1 di kota, jilid 2 di kabupaten sukses, dan alhamdulillah donasi yang terkumpul lebih daripada 1 miliar. Dan kita berdoa besok di Depok hari Ahad aksi bela Palestina kembali. Kita doakan acara di Depok berjalan dengan lancar, sehat, dan tidak ada hambatan sedikit pun. Dan kita doakan semua saudara kita bangsa Indonesia selalu peduli dan siap bela Palestina. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.